akan membuat tutorial untuk Figma ya, tutorial basic aja. Karena ya mungkin banyak orang yang mengalami kesusahan dalam mendesain atau mendesain Figma ya. Ya, entah itu desain poster atau UI UX. Nah, karena kita melihat teman-temanku yang kesusahan atau apa, mungkin video ini bisa membantu kalian, oke? Nah, di sini pertama-tama kalian cari aja Figma ya. Nah, di sini tuh kita bisa Figma, Figma. Nah, sini kita login ya, langsung aja login. Nah, di sini tuh kita bisa login pakai email atau ini kan email kita. Ini kalau udah, kalau belum ini kita create now. Nah, karena saya udah punya ini, punya akun jadi langsung aja. Nah, di sini, sini tuh kita ada kita perkenalan di sini dulu ya. Nah, biasanya yang dipakai tuh ini slide ya. Ini buat kayak PPT atau apa. Nah, Figma Jam itu biasanya buat kayak kita bikin ini apa namanya flowchart atau apa kayak gitu. Nah, bisa kita pakai ini kalau buat desain. Nah, di sini ada all project, terus sampah yang kita buang dan di sini ada community. Oke, nah di sini tuh community itu biasanya kayak buat orang-orang ambil template. Kalau biasanya anak-anak programmer itu biasanya ada tempat buat ngambil template buat codingannya itu kayak GitHub lah kayak gitu. Nah, di sini itu banyak buat template icon atau apa. Nah, oke, kita masuk ya ke desain. Oke, di desain ini kita masih blank ya, masih maksudnya masih kosongan. Nah, di sini kita pertama-tama kita pelajari masalah ini. Ini page. Page itu biasanya halaman lah kayak halaman gitu kan. Nah, di sini tuh ada layar. Ada layar itu kayak biasanya apa lapisan lah, lapisan. Dan di sini ada style atau apa. Nah, jadi gini, biasanya kalau kita mendesain UI UX atau apa, biasanya kita ada kayak apa ya? Kita harus nentuin dulu kayak teksnya, colornya apa aja, terus kayak layoutnya juga kayak gimana, kayak gitu. Biasanya biasanya kalau orang-orang pemula tuh teks sama color tuh harus di ini ya, karena biasanya kayak kita tuh bingung loh, oh ini tuh harusnya apa. Nah, biasanya tuh yang bagus kan colornya sama, ada color paletnya, ada kayak teksnya kayak gitu. Nah, untuk color tuh biasanya maksimal biasanya itu 3 kayak gitu. Terus kayak untuk teks juga sama. Jadi ada yang dominan, terus ada yang ya ibaratnya buat lengkap, terus kayak cuma buat sempil-sempilan lah kayak gitu. Nah, terus di sini ada move, hand, dan scale. Nah, scale tuh biasanya cuma apa ya, jarang lah kita pakai gitu. Biasanya hand atau ini. Nah, hand itu biasanya kita juga kayak ini tuh genggam loh. Nah, kalau yang biasa itu move. Nah, itu move. Tapi kalau hand, biasanya orang-orang tuh jarang menggunakan hand tuh tinggal ya sebenarnya tinggal pakai dua jari lah kayak kita scroll kayak gitu kan. Di sini ada shortcut-shortcutnya ya, ada shortcut V, H atau K gitu. Nah, di sini ada frame. Frame biasanya kita pakai frame ya. Nah, di sini tuh frame tuh ada kayak frame iPhone 17. Ini karena update ya, update 17, 17 Pro tuh. Nah, sebenarnya ini cuma buat kayak kita, oh ini loh framenya nanti kita mau ini. Nah, tapi kalau kita di UI UX itu biasanya harusnya pakai yang udah otomatis apa ya bisa responsif loh. Jadi kayak misalnya mau lebar, mau sempit itu tuh harus ada ininya. Jadi dia udah auto frame gitu. Nah, di sini tuh di sini juga ada kotak. Misalnya nih, ini oh ya untuk frame dulu ini misalnya kita pakai iPhone 16. iPhone 17 nih, kita pakai iPhone 17. Nah, di sini tuh kan ada tuh. Dan di sini tadi apa, ini tuh layar ya untuk overlay. Nah, itu ada. Nah, terus di sini tuh eh apa namanya di frame ini kita ini posisi untuk posisi X Y lah sama itu. Terus kayak kemiringan ini kemiringannya. Nah, terus kayak di sini tuh eh apa namanya lebar sama tingginya, width sama height-nya. Sama di sini ada eh
opacity lah, biasanya kita sebutnya opacity gitu. Nah, di sini ada sudut. Coba kita kita tebelin ya, kita banyakin sudutnya. Nah, dia tuh melengkung nih, di sini melengkung. Misalnya kayak kita 50 tuh, ya sudut jam 50 itu segitu. Nah, itu nanti mungkin bisa di apa video selanjutnya kayak gitu. Nah, di sini tuh ada fill. Fill itu apa namanya? Kayak warna lah, warna dari ininya, dari kotak tersebut. Nah, terus di sini ada stroke. Stroke itu garis pinggir, garis tepi biasanya. Nah, di garis tepi ini ada inset sama outset sama center ya. Nah, kalau inset itu ke dalam, outset itu keluar. Nah, itu tergantung kalian mau garis tepinya di mana. Sesuaikan. Dan untuk efek, biasanya kalau untuk sekarang-sekarang drop shadow tuh kayak apa ya? Vignette lah biasanya kalau dalam ini kan. Yang pinggir-pinggirnya tuh hitam atau apa. Nah, itu bisa diatur. Nah, nah kalau ini biasanya kita blur. Blur ini biasanya dipakai kayak buat eh apa namanya ya biasanya tuh iOS iOS biasanya di iOS. Terus ada noise ya bintik-bintik, tekstur ya dia tekstur tuh kayak crayon lah biasanya tuh tekstur kayak crayon ada ini. Glass glass itu ya kaca kayak hampir sama sama blur sih. Nah, terus untuk layout nih kayak gridnya di sini itu kita bisa sesuaikan buat kebutuhan kayak misalnya oh saya tuh mau garisnya tuh segini nanti berapa kolom gitu layoutnya berapa nah itu makanya sebelum kita mendesain tuh kita harus udah ada kayak sketsanya gitu. Nah, di sini ada ekspor. Nah, ekspor tuh ya kita mau PNG, JPEG, ada SVG dan PDF. Sebelum kita ekspor kita bisa preview dulu di sini. Nah, selanjutnya tuh ada ini space. Nah, di sini tuh ada space tuh ada ya kotak, ada garis, terus anak panah, ada bulat, ada segitiga, star dan image video foto. Nah, di sini juga bisa kita video sama fotonya. Sama kayak ini juga sih hampir sama untuk settingannya nih. Kita lihat hampir sama kan? Sedikit. Saya nggak harus jelasin lagi. Oke, di sini ada pen sama pensil. Untuk pen itu biasanya kalau orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia desain atau apa itu biasanya udah familiar dengan pen tools. Nah, di sini ada pen tools sama aja kayak desain-desain ininya kayak pada umumnya. Kalau pensil ya mungkin kalian sudah pernah di Canva atau apa ya itu ya seperti biasa untuk coret-coret kayak gitu. Ya itu tergantung kalian suka pakai yang mana. Di sini udah ada teks ya. Teks di sini tuh kita harus ngebuat kayak kanvasnya dulu nggak bisa mungkin kalau kalian biasa di Canva itu biasanya kalau kita kecil besarin kanvasnya tuh dia langsung ikut ya kalau di sini tuh nggak di sini mungkin kayak kalau kalian udah terbiasa di Corel itu bisa lah. Nah, ini di sini misalnya kita Figma ya udah tulisnya kecil kita harus ngeblok dulu terus ngebesarin di sini misalnya 10 nah gitu. Ini sama ada fill stroke effect dan export ya sama hampir sama ini. Oke, selanjutnya di sini ada komen. Nah, di sini komen tuh buat kalian yang mau mungkin kayak kerjasama atau apa gitu kan. Mungkin kayak jadi, oh nih, lu bagian ini, lu bagian ini kayak gitu. Atau enggak eh, kalian itu ngirim ke teman kalian kayak nih project gue coba dicek atau ke guru kalian nih Pak project saya coba dicek. Nah, ini tuh bisa buat komen di komen. Hampir sama lah kalau kalian familiar dengan Canva kayak gitu. Nah, di sini ada apa namanya, seperti plugin lah. Kalau di Canva mungkin aplikasi gitu kan, aplikasi-aplikasi di Canva. Nah, ini biasanya saya pakainya icon, terus image to design, sama HTML to design. Kalau HTML to design itu secara gampangnya dia kita copy link dari orang, nah nanti desainnya jadi di sini. Kalau image to design dia berbayar memang. Dia berbayar, terus kayak image-nya nanti jadi UI. Dan di sini ada icon. Nah, icon itu ya buat nyari-nyari icon cuma emang tidak selengkap ini. Gitu. Terus di sini ada prototype. Prototype di sini oke, coba kita ini dulu. Kita
Nah, sini ya. Nah, di sini ada prototype. Prototype ini jadi kayak buat kita tuh karena kita UI UX ya, sebelum kita menjadikan atau mengcoding menjadi aplikasinya, kita harus ya memprototipekan ya. Jadi kayak, nanti kalau ini kita klik ini tuh kemana sih kayak gitu. Nah, misal uh, kita gini, oke, contoh ya untuk prototipe seperti ini. Nah, ini tuh kan dia ada garis nih. Kayak kita kalau kita pencet mulai, terus di sini kita masukin password, masukin email. Terus kalau kita pencet masuk, nanti kita ke ya ke halaman utamanya sini gitu. Nah, untuk prototipe mungkin nanti kita bahas di video lain ya. Karena takut kepanjangan. Oke, contoh nih kita contoh ya. Kita mulai di sini. Oke, untuk prototipe ya. Nah, di sini tadi kita ini ya, tadi prototipe. Nah, di sini kita mulai. Kalau kita klik mulai, dia hasilnya kemana? Ke sini kan? Karena dari sini mulai kita ke sini. Nah, kalau kita pencet masuk, nah dia ke halaman utamanya. Nah, halaman ke sini. Tuh. Oke. Nah, kalau misalnya kita ini kan nih di sini ada Al-Qur'an ya di sini ya, Al-Qur'an di sini kita ketik ini dia ke Al-Qur'an karena yang terakhir Al-Fatihah. Kalau kita close, nah dia balik lagi ke sini. Dan ini kalau ini dia balik dia ke sini. Nah, ini ke sini ada notifnya. Nah, itu untuk prototipe ya. Jadi di sini tuh kita belajar mungkin cukup segitu. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang tanyakan langsung aja di komen. See you guys. Oh.